Memang tradisi Natal itu selalu dikaitkan dalam tanda kutip adalah dengan pesta Natal. Makanya disebutnya juga perayaan Natal. Sesuatu yang dirayakan. Bahkan anak-anak sekolah minggu mungkin hampir 1 tahun menunggu momen Natal ini karena selalu ada hadiah Natal. Jadi mereka menunggu. Tetapi biarlah gereja dan para pemimpin memaknai dan mengajarkan bahwa Natal itu hadirnya Sang Juru Selamat, Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah fokus Natal bukan kepada pestanya, fokus Natal bukan kepada perayaannya. Semewah, semeriah apa itu tergantung dari kemampuan masing-masing. Karena kalau kami dulu di desa, kita juga meriah dengan kemampuan desa. Shalom, salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Ini adalah podcast majalah Narwastu yang ke-289. Kembali kami mendatangi seorang tokoh senior, tokoh lintas gereja, yaitu Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, yang kita kenal sebagai Gembala Jemaat Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia GSPDI, House of Philadelphia Bellesa, Permata Hijau, Jakarta Selatan. Seperti kita ketahui bersama, beliau adalah salah satu penasehat di Jaringan Doa Nasional, salah satu penasehat Perkumpulan Wartawan Media Kristen Indonesia, salah satu penasehat PGPI, Ketua Majelis Pembina Rohani Sinode GSPDI, dan termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2014 pilihan majalah Narwastu. Dalam kesempatan kali ini, kami akan berbincang tentang bagaimana pendapat seorang hamba Tuhan, tokoh senior, dalam menyongsong Natal 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Kita ketahui bersama, kita sekarang sudah mulai berada dalam menyambut Natal di ujung tahun 2025. Kita akan sapa beliau. Shalom Pak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Salam Pak Jondro. Salam sehat Pak ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak ya, Bapak sudah menerima kami kembali di tempat ini. Pak Mulyadi Sulaiman, kita seperti tahun-tahun yang lalu sudah berada di ujung tahun 2025. Di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, di tengah aneka banyak bencana alam di mana-mana, ada konflik atau kekerasan, kita akan menyambut Natal. Di tengah situasi seperti ini Pak sekarang, apa yang Bapak maknai untuk kita menyambut Natal ini? Silakan Pak. Puji Tuhan, terima kasih Narwastu, terima kasih Pak Jondro. Para sahabat Narwastu semuanya, kita bersyukur kita sudah ada di penghujung tahun 2025. Sebentar lagi kita akan merayakan, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di beberapa daerah sudah dimulai di bulan ini. Kita bersyukur lagu-lagu Natal, hiasan Natal sudah menghiasi bukan saja gereja, tetapi juga di mal-mal, di kafe-kafe, di tempat-tempat umum. Seakan-akan Natal sekarang sudah menjadi milik daripada dunia ini, bukan hanya milik gereja. Kalau disebut bahwa Natal tahun ini berada di keadaan Indonesia yang tidak baik-baik saja, dan juga dunia juga yang lagi tidak baik-baik saja, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu pun dalam keadaan dunia yang tidak baik-baik saja. Apalagi bangsa Israel pada waktu itu sedang dijajah oleh Romawi dalam keadaan yang putus asa, ketidakpastian, banyak tekanan. Disitulah Tuhan hadir, disitulah Sang Juru Selamat datang. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dunia ini sedang mengalami kegelapan, dan kegelapan yang semakin besar,
Dan justru pada waktu kegelapan yang semakin besar, sang terang itu turun ke dalam dunia untuk menerangi. Sebab kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh terang. Demikian juga sekarang dunia sedang mengalami kegelapan yang semakin gelap, yang disebut resesi, yang disebut cuaca ekstrim, gempa bumi, segala macam kelaparan sudah mulai ada lagi di seluruh dunia, belum kegoncangan-kegoncangan politik, ekonomi, sosial, budaya. Itu merupakan kegelapan. Tetapi kita bersyukur biarlah peringatan perayaan Natal tahun ini menghadirkan kembali terang di tengah-tengah kegelapan. Sebab jawaban untuk mengalahkan kegelapan adalah terang itu sendiri. Begitu Pak ya. Pak Pendeta Mulyadi, ketika tiba perayaan Natal, bagi orang Kristen tertentu, dianggap ini sebagai tibanya momen untuk berpesta. Jadi ketika tiba Natal, mesti mengenakan baju baru, kemudian mengadakan acara dengan katakanlah hal-hal yang beda dari hari biasa. Misalnya mengadakan acara Natal di tempat-tempat yang spesialis, tentu ini kan membutuhkan dana yang tidak kecil. Baik di gereja, di luar gereja, termasuk komunitas-komunitas. Masih ada yang menganggap bahwa Natal ini adalah pesta. Sebenarnya apa pandangan Bapak tentang ini? Memang tradisi Natal itu selalu dikaitkan dalam tanda kutip adalah dengan pesta Natal. Makanya disebutnya juga perayaan Natal. Sesuatu yang dirayakan. Bahkan anak-anak sekolah minggu mungkin hampir 1 tahun menunggu momen Natal ini. Karena selalu ada hadiah Natal. Jadi mereka menunggu. Tetapi biarlah gereja dan para pemimpin memaknai dan mengajarkan bahwa Natal itu hadirnya Sang Juru Selamat. Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah fokus Natal bukan kepada pestanya. Fokus Natal bukan kepada perayaannya. Semewah, semeriah apa itu tergantung dari kemampuan masing-masing. Karena kalau kami dulu di desa, kita juga meriah dengan kemampuan desa. Itu sudah cukup meriah. Kalau mesti pakai baju baru dan sebagainya, itu udah menabung berbulan-bulan. Tetapi kami memaknainya adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Oleh sebab itu Natal adalah refleksi diri bahwa kenapa Natal selalu pada tanggal 25 Desember di akhir daripada tahun, supaya kita bisa mengevaluasi diri. Apakah kita masih ada di dalam terang itu? Apakah kita masih fokus kepada Tuhan Yesus Kristus? Atau kita mulai fokus kepada dunia ini, kepada kemewahan, kemapanan, kebanggaan yang lain. Natal memperingati kita bahwa dahulu kita juga tidak punya apa-apa. Dahulu kita juga mungkin mengalami kesulitan. Dahulu mungkin kita juga mengalami kekurangan. Biarlah kita kembali mengingat sehingga kita juga bisa berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Gitu Pak ya. Kita tahu waktu Yesus lahir Pak di kandang domba. Seperti yang Bapak bilang tadi, situasi dunia juga tidak baik-baik saja. Lahir di kandang domba seorang anak Allah. Mestinya ini kita maknai sebuah kesederhanaan Pak ya. Tapi yang kita lihat sekarang ini lebih banyak, lebih cenderung membuat acara Natal itu seperti yang saya bilang tadi, seperti pesta. Lalu bagaimana mestinya jemaat menyikapi ini? Ini satu pelajaran. Jadi memang gereja harus mengajarkan. Karena arti kesederhanaan pun sesuatu yang relatif. Ya, sederhana itu dalam arti yang sesungguhnya adalah mensyukuri apa yang kita punya. Arti yang lain adalah hidup tidak lebih dari apa yang kita hasilkan. Jangan besar pasak dari tiang. Itu adalah sederhana. Jadi kalau sederhana diartikan
gambaran kemiskinan itu juga nggak gitu tepat. Orang yang punya penghasilan 1 tahun atau 1 bulan misalnya 10 juta dan dia menggunakan penghasilannya itu 7-8 juta, itu bagi saya dia sudah hidup sederhana. Tetapi kalau dia gunakan 12 juta, nah itu dia udah hidup dalam keborosan kemewahan. Tapi mungkin beda dengan orang yang penghasilannya 1 bulan 100 juta. Maka kesederhanaan dia akan berbeda. Demikian juga perayaan Natal. Memang gereja-gereja, ada gereja yang cukup, ada gereja yang pas-pasan. Jadi yang memaknai Natal bukanlah kemewahannya, bukan makan yang lebih berkelebihan, tetapi bagaimana mereka mensikapi Sang Juru Selamat itu lahir. Dan seringkali digambarkan bahwa hati kita itu seperti palungan yang kotor. Pada waktu hati kita terbuka dan Sang Bayi Kudus itu lahir dalam setiap kehidupan kita, maka akan terpancar kemuliaan Tuhan. Kandang binatang yang tidak ada artinya, palungan yang kotor yang sesungguhnya tidak ada artinya, menjadi begitu populer. Sampai saat ini orang masih mengenang kandang Bethlehem. Kenapa? Bukan karena kandangnya, bukan karena kandangnya beda dari kandang yang lain, tetapi karena ada kelahiran, ada kedatangan Sang Juru Selamat, Tuhan di atas segala Tuhan di tempat itu. Maka kehidupan kita, gereja kita dalam merayakan Natal, sesederhana apapun kita, pada waktu Roh Kudus hadir di dalam peringatan Natal itu, sesuatu akan terjadi, sesuatu akan berbeda. Begitu, itu Pak, yang lebih penting. Ya. Kalau begitu, apa harapan Bapak kepada para gembala, pemimpin gereja dalam mengajak jemaatnya dalam merayakan Natal dengan situasi seperti ini, Pak? Kita harapkan para pemimpin menggunakan Natal itu sebagai momen penginjilan. Karena lebih gampang mengundang keluarga, teman-teman yang belum percaya datang ke Natal daripada datang ke gereja. Kalau kita undang hari Minggu, ayo kita ikut kebaktian ke gereja, mereka menolak, saya bukan orang Kristen. Tetapi kalau kita undang, ayo kita datang, kita akan merayakan Natal, mereka biasanya mau. Itulah momen yang tepat untuk para pemimpin untuk memberikan sikap gaya hidup orang Kristen yang sesungguhnya, yang penuh keramah tamahan, saling mengasihi, ya, dan mengabarkan kabar baik itu. Yang kedua, biarlah para pemimpin menggunakan Natal juga untuk mengevaluasi, merefleksi diri bagi dirinya, keluarganya, dan juga jemaat yang Tuhan percayakan selama tahun 2025. Pertanyaan-pertanyaan yang sering bisa ditanyakan, apa yang kita sudah lakukan selama tahun 2025 untuk Tuhan, dan apa yang kita bisa tingkatkan iman percaya kita, apa yang harus kita kerjakan di tahun 2026 nanti, dan banyak lagi yang kita bisa katakan. Yang ketiga, Natal, Pak, ya? silakan. Natal adalah kesempatan kita memberikan yang namanya suara profetis, suara kebenaran. Apa yang dimaksud, apa yang dimaui Tuhan kepada umat Tuhan di tengah zaman yang berubah ini ke depan. Samping itu juga yang keempat, para gembala, para pemimpin memiliki kesempatan. Kadang-kadang kami juga selalu ada di atas. Justru di Natal kita mesti merayatlah, turun ke bawah. Kita bisa menyalami satu sama lain, dan kita bisa ngobrol satu sama lain, karena itu satu pesta, satu perayaan. Iya. Terkait dengan perayaan Natal pada tahun ini, Pak, seperti tahun-tahun yang lalu, masih kita dengar ketika umat kita merayakan Natal, ada gangguan kelompok intoleran
Makanya jangan kita heran di pemberitaan di media sosial, ada banyak pendeta yang merasa didiskriminasi atau mendapat perlakuan tidak adil karena gerejanya diganggu oleh kelompok intoleran. Bagaimana Bapak menyikapi ini? Saya rasa ini setiap tahun selalu ada. Oleh sebab itu, menjelang Natal, mari gereja-gereja berdoa pertama untuk pemerintah, supaya pemerintah bisa mempunyai program bagaimana menjaga keamanan selama Natal dan Tahun Baru. Biasanya pemerintah suka ada program, ya, polisi seringkali dikirim ke gereja-gereja untuk mengamankan, dan juga ada program untuk lalu lintas, ya, untuk Natal dan Tahun Baru dan sebagainya. Yang kedua, kalau kita pun masih mengalami yang namanya intoleran dan sebagainya, mari kita tetap bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Tetaplah kita memberikan pengampunan, bersikap selalu mencari damai, dan mari kita doakan lingkungan supaya lingkungan kita pun bisa menerima kasih Tuhan. Iya. Terkait dengan itu Pak, PGI dan KWI sudah menyampaikan tema Natal Pak ya pada tahun ini dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Pendapat Bapak sebagai pemimpin gereja apa Pak tentang tema Natal tahun ini? Kami sangat mendukung apa yang menjadi tema Natalnya PGI dan KWI. Bahkan gereja kami pun mengambil tema yang hampir serupa. Kita sekarang lagi fokus mengenai keluarga dan generasi muda, sebab saat ini yang menjadi concern gereja kebanyakan karena masalah keluarga. Kita percaya kalau keluarga anak-anak Tuhan itu kuat, gereja akan jadi kuat. Kalau gereja kuat, kita percaya bangsa dan negara kita pun akan kuat. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada keluarga. Yang Natal ini, fokuskan kepada keluarga-keluarga kita. Cari keluarga kita yang terhilang. Mari kita seperti bapa yang mencari anak yang terhilang, seperti gembala yang mencari domba yang terhilang. Kiranya di akhir tahun ini, pada waktu Natal, terjadilah rekonsiliasi keluarga. Sehingga tahun depan kita akan sama-sama bergandengan tangan sebagai keluarga yang kuat, menyongsong masa depan yang penuh harapan. Iya. Kalau bicara sedikit tentang tradisi di keluarga Bapak, biasanya kalau Bapak merayakan Natal bersama keluarga, bagaimana Pak? Kan Bapak juga melayani di gereja ya. Bagaimana menjaga komunitas Bapak bersama keluarga? Kebetulan gereja kami ini gereja keluarga. Jadi seringkali kita merayakan kebersamaan keluarga bersama juga dengan jemaat. Jadi pada waktu perayaan Natal kita merayakan sama-sama. Oleh sebab itu Natal di kami itu selalu dibikin 3 kali. Jadi ada Natal yang diatur oleh anak-anak. Jadi ini Natal anak-anak. Tetapi semua jemaat ikut ibadah sama-sama. Yang kedua Natal pemuda-pemudi. Yang ketiga baru Natal umum. Nah, di 3 pertemuan Natal ini kita memberikan juga ruang untuk keluarga bisa saling berinteraksi dan bisa saling mengampuni kalau ada yang salah, yang kita sebut rekonsiliasi Natal. Begitu ya. Ya, kalau bicara tentang tradisi Natal Pak, tentu Bapak punya katakanlah saat-saat melakukannya pada saat Natal. Kan ada pendeta biasanya Pak, misalnya mengunjungi penjara-penjara, mengunjungi orang-orang sakit, mengunjungi lansia atau panti asuhan gitu. Boleh tahu Pak, kalau Bapak sendiri gimana? Kalau pas momen Natal, apa yang biasanya Bapak lakukan? Ya, di samping kegiatan diakonia yang tadi, ya mengunjungi panti asuhan dan sebagainya, kami juga mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah tua-tua,
ya, lansia. yang lansia yang sudah susah ke gereja, itu juga salah satu momen. Di samping kita juga mengadakan salah satu yang juga menarik adalah Basar Natal. Itu jemaat diminta untuk mengumpulkan barang-barang yang masih layak pakai untuk sama-sama dijual ke umum atau masyarakat. Dan juga seringkali atau kadang-kadang kita mengadakan juga bakti sosial, tergantung situasi dan kondisinya. Tapi yang paling penting yang kami anjurkan Natal adalah pertemuan keluarga. Jadi mesbah-mesbah keluarga inilah yang ditekankan. Begitu ya. Kalau di rumah Bapak sendiri bagaimana? Apa Bapak misalnya bikin open house misalnya pada pas hari tanggal 25 Desember misalnya Bapak ada kunjungan dari jemaat atau keluarga ke rumah? Biasanya di gereja. Oh, di gereja Pak ya? Gereja. Jadi open house-nya itu pada waktu perayaan Natal. Jadi kita harapkan mereka datang sebelum acara, jadi masih bisa bersalaman dan sebagainya. Begitu ya. Oke. Pak Mulyadi, kita tahu pemerintah setiap tahun selalu mengadakan acara Natal nasional ya, seperti tahun-tahun yang lalu. Pada tahun ini juga tetap pemerintah pusat mengadakan acara serupa. Kalau Bapak sendiri, apa komentar Bapak tentang perayaan-perayaan Natal nasional? Yang pertama, ya tentu kita harus berterima kasih, artinya pemerintah juga memperhatikan, peduli kepada kegiatan-kegiatan agama dari bangsa dan negara Indonesia, bukan hanya dari majority istilahnya, tetapi juga dari agama-agama lain. Dan Natal nasional itu juga menjadi anjang untuk kesatuan, karena itu kan seluruh denominasi diundang. Jadi kita bisa merayakan kelahiran Tuhan, dan kita terus berdoa supaya terang itu turun bagi Indonesia dan tubuh Kristus bisa dibentuk, makanya disebut nasional. Seluruh tempat di negara kita merayakan Natal secara nasional. Begitu ya. Harapan Bapak sendiri apa Pak kepada panitia Natal nasional itu? Karena mereka kan dari unsur pemerintah gitu ya. Tahun ini saya melihat panitianya udah beragam, Pak. Ketua panitianya justru dari Pantai Kosta tahun ini. Ya, Pendeta Yason Balung Papoeng, ketua umum PGPI yang jadi ketua pelaksananya. Jadi ini udah satu terobosan. Karena selama ini selalu dari PGI kan, atau KWI. Jadi akan banyak, tahun ini akan lebih beragam kelihatannya dari pelaksana-pelaksananya. Ya, kita harapkan akan lebih profesional, lebih accountable, lebih bisa membuat satu acara yang membangkitkan rasa nasionalisme kita dan rasa syukur kita sebagai umat Kristiani untuk menjadi berkat bagi bangsa. Oke. Yang terakhir Pak, kita akan memasuki tahun baru 2026 ya. Kita mungkin tinggal menghitung hari. Apa yang Bapak doakan atau harapkan di tahun baru nanti? Setiap akhir tahun kita mesti sama-sama datang kepada Tuhan untuk mengharapkan bahwa kita semua bisa tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Karena kita percaya sebagaimana Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berjalan di dalam terang aku, kamu tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kedua, kita percaya bahwa masa depan itu adalah milik Tuhan. Dia yang memegang masa depan kita. Dan biarlah harapan kita taruh hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mau belajar menyerahkan segala khawatir kita. Terlampau banyak khawatir untuk melihat tahun 2026. Tapi kita mau serahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Karena Dia yang akan mempedulikan kita. Biarlah Tuhan Yesus dipuji, dipuja, dan menjadi
Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Begitu Pak ya. Baik, para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup menarik dengan seorang tokoh senior, tokoh lintas gereja yang juga sahabat Narwastu, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Terima kasih Pak atas perbincangan kita dalam kesempatan kali ini. Puji Kiranya Tuhan, terima kasih. Bapak selalu sehat dan terus diberkati Tuhan dalam pelayanan dan keluarga. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia.